Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Calhanoglu kirim pesan ke rival, Inter siap bertahan di puncak. Kemenangan telak Inter Milan atas AS Roma dengan skor 5-2, menjadi pernyataan kuat dari sang pemuncak klasemen. Salah satu bintang utama laga tersebut, Hakan Calhanoglu menegaskan bahwa hasil ini adalah sinyal jelas ambisi Nerazzurri untuk tetap berada di posisi teratas. Calhanoglu mencuri perhatian lewat gol luar biasa dari jarak jauh, yang menjadi salah satu momen terbaik pertandingan. Namun bagi sang gelandang, yang terpenting bukanlah gol tersebut, melainkan pesan yang dikirimkan Inter. Kami memberikan sinyal penting sebagai tim, yang ingin mempertahankan posisi pertama, ujar Calhanoglu. Ia menambahkan bahwa performa tim kali ini juga menunjukkan pemulihan kualitas, setelah beberapa laga sebelumnya kurang maksimal. Menariknya, Calhanoglu mengakui bahwa musim ini menjadi salah satu periode tersulit dalam karirnya terkait cedera. Bagi saya itu tidak mudah, karena mengalami cedera di betis dan paha sesuatu yang belum pernah saya alami sepanjang karir, dan itu datang setelah lebih dari 700 pertandingan. Cifu puji mentalitas Inter Milan, usai hancurkan Roma. Inter Milan kembali menunjukkan karakter kuat mereka di bawah asuhan Christian Cifu setelah meraih kemenangan spektakuler 5-2 atas AS Roma, dalam laga pekan ke-31 Serie A. Laga ini bukan hanya soal 3 poin, tetapi juga pembuktian mentalitas juara yang terus tumbuh dalam skuad Nerazzurri. Dalam konferensi pers usai pertandingan, Cifu menegaskan bahwa kemenangan ini memiliki bobot emosional dan mental yang sangat besar bagi timnya. Cifu menilai pertandingan melawan Roma bukan sekadar kemenangan besar di atas kertas, tetapi juga ujian kedewasaan tim. Kemenangan seperti ini sangat berarti dari sisi mental, juga sebagai hasil dari kerja keras beberapa bulan terakhir dan untuk apa yang ingin kami capai di masa depan, ujar Cifu. Pelatih Inter itu menekankan bahwa timnya harus mampu belajar dari situasi sulit dan tetap berkembang tanpa mengulangi kesalahan yang sama di masa depan. Sebelum membahas pertandingan, Cifu juga menyampaikan pesan khusus untuk sosok yang ia hormati, Mircea Lucescu. Kami semua berdoa agar beliau segera pulih dan kembali sehat. Dia orang yang sangat baik, semoga mendapat yang terbaik, ucapnya penuh haru. Caressa, Lautaro Martinez kunci kebangkitan Inter Milan. Jurnalis senior Italia, Fabio Caressa, memberikan analisis tajam melalui program Sky Sport Club mengenai pentingnya aspek psikologis dalam menjaga performa tim, terutama bagi Inter Milan. Caressa menyoroti satu sosok sentral yang menjadi mercusuar bagi rekan-rekannya, yakni Lautaro Martinez. Inter sempat berada dalam posisi sulit setelah jeda internasional. Statistik menarik diungkapkan oleh Caressa, 7 pemain Inter bermain di babak playoff, dan 6 diantaranya menelan kekalahan. Trauma kegagalan internasional ini membawa awan mendung ke ruang ganti. Disinilah peran manajerial menjadi vital. Lautaro, sangat penting memiliki pemimpin yang berpikir positif. Ia menanamkan optimisme kepada rekan-rekannya bahkan ketika tim sedang terjebak dalam kegelapan rasa takut, seperti yang terjadi pada timnas Italia. Misalnya, pungkas Caressa. Lautaro buktikan jiwa kapten, rangkul Bastoni di momen sulit. Kemenangan besar Inter Milan atas AS Roma dalam laga pekan ke-31 Serie A di San Siro tidak hanya menghadirkan pesta gol, tetapi juga menyuguhkan momen emosional yang menyentuh di dalam skuad Nerazzurri. Sorotan kali ini tertuju pada interaksi penuh makna antara Alessandro Bastoni dan sang kapten, Lautaro Martinez. Menurut laporan dari David Bernardi, reporter lapangan DAZN, usai pertandingan berakhir, kamera menangkap momen yang jarang terlihat oleh publik. Bastoni terlihat duduk sendirian di bangku cadangan, dengan kepala tertunduk. Bek andalan Inter tersebut tampak menundukkan kepala dalam diam memijat kepalanya sendiri seolah mencoba melepaskan tekanan besar yang ia rasakan. Situasi ini tidak lepas dari periode sulit yang baru saja ia lalui.
baik di level klub maupun bersama tim nasional. Liverpool siap salib Inter Milan dalam perburuan Palestra, tawaran 45 juta euro segera meluncur ke Atalanta. Bursa transfer Eropa memanas dengan munculnya nama bakat muda Italia yang tengah naik daun, Marco Palestra. Wingback kelahiran 2005 yang saat ini dipinjamkan ke Cagliari namun dimiliki oleh Atalanta ini, dilaporkan telah masuk dalam radar utama raksasa Liga Inggris, Liverpool. Tidak tanggung-tanggung, klub asal Merseyside tersebut dikabarkan siap menggelontorkan dana fantastis sebesar 45 juta euro, demi mengamankan jasa bek sayap potensial ini. Pindah ke Liga Inggris pada usia muda adalah langkah berisiko sekaligus menggiurkan. Laporan dari portal Inggris, Chaut Offside menyebutkan bahwa Liverpool serius ingin mengalahkan Inter dalam persaingan demi membawa Palestra ke Anfield. Analisis pengamat, gaya main Palestra yang eksplosif sangat kompatibel dengan Liga Inggris. Di bawah bimbingan staf pelatih kelas dunia di Liverpool, ia bisa bertransformasi menjadi salah satu bek kanan terbaik dunia dalam 3 hingga 4 tahun ke depan. Thuram bangkit, nomor 9 Inter tidak boleh mandul 3 bulan. Marcus Thuram akhirnya memecah kesunyian, setelah melewati periode sulit yang sempat meragukan ketajamannya. Penyerang asal Prancis ini kembali menunjukkan taringnya saat membawa Inter Milan meraih kemenangan telak 5-2 atas Roma di San Siro, pada pekan ke-31 Serie A. Dalam wawancara emosional dengan Sky Sport, Thuram berbicara jujur mengenai ekspektasi berat mengenakan jersey nerazzurri, periode kegelapan yang ia alami, dan koneksi magisnya dengan Lautaro Martinez. Menjadi penyerang utama di klub sebesar Inter Milan bukanlah tugas mudah. Thuram sadar betul bahwa standar di Giuseppe Meazza sangatlah tinggi. Ia tidak mencari alasan atas penurunan performanya belakangan ini. Memang benar bahwa seorang penyerang harus mencetak gol. Pemilik nomor 9 Inter tidak boleh absen mencetak gol selama 3 bulan, ujar Thuram dengan nada tegas. Pernyataan ini menunjukkan mentalitas elit. Thuram mengakui bahwa ia sempat mengalami penurunan performa, namun ia terus berupaya memberikan kontribusi maksimal bagi tim meski bola belum bersarang di gawang lawan. Tetapi saya mencoba membantu tim sebisa mungkin. Saya mengalami penurunan performa, dan saya harap itu tidak terjadi lagi. Dihujat di Italia, Bastoni mendesak gabung Barcelona. Bek andalan Inter Milan dan timnas Italia, Alessandro Bastoni dikabarkan mendesak untuk bergabung dengan raksasa La Liga, FC Barcelona. Setelah bertahun-tahun menjadi pilar tak tergantikan di lini belakang nerazzurri, situasi domestik yang pelik memaksa bek berusia 26 tahun ini, mempertimbangkan masa depan di luar Italia. Kabar yang dilansir oleh Mundo Deportivo via FC Inter 1908 menyebutkan bahwa keinginan Bastoni untuk pindah bukan sekadar mencari tantangan baru, melainkan dipicu oleh tekanan psikologis yang berat di tanah kelahirannya. Berstatus sebagai kesayangan, publik sebelumnya tidak menolong Bastoni dari gelombang kecaman, merasa tidak lagi didukung di rumah sendiri, pindah ke luar negeri dianggap sebagai jalan terbaik untuk memulai lembaran baru dalam karirnya. Allegri menyerah usai hasil Napoli versus AC Milan 1-0. Perburuan Scudetto berakhir, Inter tim kuat. Bendera putih telah dikibarkan oleh pelatih AC Milan, Massimiliano Allegri. Ia menyebut perburuan gelar juara sudah berakhir bagi AC Milan. AC Milan arahan Massimiliano Allegri menelan kekalahan ketika bertamu ke markas Napoli, pada pekan ke-31 Liga Italia. Gol semata wayang Matteo Politano memastikan hasil Napoli versus AC Milan di Stadion Diego Armando Maradona, Senin atau Selasa dini hari waktu Indonesia Barat berkesudahan dengan skor 1-0. Sepakan kaki kanan Matteo Politano yang mengarah ke tiang dekat tak bisa dibendung oleh kiper AC Milan, Mike Maignan. Ini adalah pertandingan dengan sedikit peluang dan ditentukan oleh satu momen, siapa yang mampu memanfaatkannya akan menang, ujar pelatih AC Milan, Massimiliano Allegri.
dilansir Tuto Mercatoweb dari DAZN. Filip Stankovic tampil menggila di Venezia, Inter Milan siap panggil pulang. Nama besar Stankovic seolah tak pernah benar-benar lepas dari sejarah Inter Milan, setelah sang ayah, Dejan Stankovic, menjadi legenda treble winner, kini giliran kedua putranya yang mencuri perhatian. Jika Alexander Stankovic tampil memukau bersama klub Brugge, sang kakak, Filip Stankovic, tengah menjalani musim yang spektakuler di Serie B bersama Venezia. Di bawah asuhan Giovanni Stroppa, Venezia saat ini memimpin klasemen Serie B dan menjadi kandidat kuat untuk promosi ke Serie A. Kesuksesan tim berjuluk I Lagunari ini tidak lepas dari peran krusial Filip Stankovic di bawah mistar gawang. Filip bukan sekadar kiper muda, ia telah menunjukkan kematangan luar biasa dengan serangkaian penyelamatan krusial yang menyelamatkan poin-poin penting bagi Venezia. Menurut laporan FC Inter 1908, konsistensi inilah yang membuat manajemen Inter di Viale della Liberazione mulai meliriknya kembali. Bantu Inter gilas Roma 5-2, Dumfries rayakan penampilan ke-200. Kemenangan telak Inter Milan atas AS Roma pada pekan ke-31 Serie A tahun 2025-26 di San Siro tidak hanya memperkokoh posisi Nerazzurri di puncak klasemen Serie A, tetapi juga menjadi malam yang emosional bagi Denzel Dumfries. Bek sayap asal Belanda tersebut resmi mencatatkan penampilan ke-200 berseragam biru hitam di semua ajang. Melalui unggahan di media sosial pribadinya, Dumfries merayakan pencapaian impresif ini dengan pesan yang menyentuh hati para fans. Usai pertandingan, mantan bintang PSV Eindhoven ini mengunggah momen spesialnya di Instagram. Dengan bangga, ia menuliskan kalimat yang menegaskan loyalitasnya. 200 pertempuran untuk warna-warna ini, selalu merasa terhormat. Unggahan tersebut langsung dibanjiri dukungan dari rekan setim dan para Interisti, mengingat dedikasi luar biasa yang ia berikan sejak bergabung dengan klub.